Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Irmansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Jadi yang pertama, latar belakang. Dalam perekonomian modern, keseimbangan makroekonomi menjadi tujuan penting untuk menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara umum, keseimbangan makro tercapai ketika aktivitas di sektor real dan sektor moneter berjalan selaras. Namun, sistem ekonomi konvensional seringkali menghadapi persoalan ketimpangan, krisis keuangan, dan spekulasi berlebihan akibat dominasi sistem berbasis bunga. Ekonomi Islam hadir sebagai alternatif dengan menawarkan sistem yang berlandaskan nilai-nilai syariah seperti larangan riba, keadilan, keseimbangan, dan orientasi pada kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, model keseimbangan makro Islam menekankan keterkaitan yang kuat antara pasar barang dan pasar uang, di mana sektor keuangan harus mendukung sektor real. Oleh karena itu, pembahasan mengenai model keseimbangan pasar barang dan pasar uang dalam perspektif ekonomi Islam menjadi sangat penting untuk dipahami. Nah, pembahasan yang pertama, keseimbangan pasar barang dalam ekonomi makro Islam. Pasar barang dalam ekonomi Islam berada pada kondisi seimbang ketika permintaan sama dengan pendapatan nasional atau output. Permintaan agregat tersebut terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor. Konsumsi dalam ekonomi Islam tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tetapi juga oleh nilai-nilai Islam, seperti prinsip kesederhanaan dan larangan berlebih-lebihan. Investasi dilakukan melalui mekanisme bagi hasil, seperti akad mudharabah dan musyarakah, sehingga keuntungan dan risiko ditanggung secara adil oleh para pihak. Sementara itu, pengeluaran pemerintah diarahkan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan sosial. Keseimbangan pasar barang tercapai ketika seluruh pengeluaran tersebut mampu menyerap hasil produksi secara optimal, sehingga tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan pada pasar. Yang kedua, keseimbangan pasar uang dalam ekonomi makro Islam. Berbeda dengan sistem konvensional, pasar uang dalam ekonomi Islam tidak menjadikan uang sebagai komoditas. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai, bukan untuk menghasilkan keuntungan melalui bunga. Keseimbangan pasar uang terjadi ketika penawaran uang seimbang dengan permintaan uang. Permintaan uang dalam ekonomi Islam terutama didorong oleh kebutuhan transaksi dan berjaga-jaga. Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi real karena tidak menggunakan suku bunga, faktor utama yang mempengaruhi permintaan uang adalah tingkat pendapatan dan stabilitas ekonomi. Otoritas moneter syariah menjaga keseimbangan pasar uang melalui instrumen yang sesuai syariah seperti suku, pengaturan cadangan wajib, dan kebijakan pembiayaan berbasis syariah. Selanjutnya, keseimbangan makro Islam, hubungan pasar barang dan pasar uang. Keseimbangan makro dalam ekonomi Islam tercapai ketika keseimbangan pasar barang dan pasar uang terjadi secara bersamaan. Artinya, aktivitas produksi dan konsumsi di sektor real didukung oleh sistem moneter yang stabil dan bebas dari praktik riba. Hubungan ini menciptakan perekonomian yang lebih sehat karena sektor keuangan tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai pendukung kegiatan real. Dengan demikian, model keseimbangan makro Islam tidak hanya bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong keadilan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dan terakhir, sebagai penutup, model keseimbangan makro Islam menegaskan bahwa stabilitas ekonomi hanya dapat tercapai jika pasar barang dan pasar uang berjalan secara seimbang dan saling mendukung. Berlandaskan prinsip syariah, sistem ini menolak riba dan spekulasi, serta menempatkan sektor real sebagai pusat aktivitas ekonomi. Melalui mekanisme bagi hasil, pengelolaan uang yang adil, dan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan, ekonomi Islam menawarkan konsep keseimbangan makro yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, model keseimbangan makro Islam menjadi salah satu kontribusi paling penting ekonomi Islam dalam menjawab
tantangan perekonomian modern. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.